tes. Assalamualaikum, cek cek cek. Suaranya sudah terdengar teman-teman. Kalau udah kedengeran minta tolong konfirmasi ya. Jadi kita langsung bisa lanjut. Udah ada 9 orang. Woi, siapakah yang akan menjadi ke-10? 10 orang pertama ini, insya Allah. Semoga dimudahkan. Assalamualaikum abang. Assalamualaikum. Abang itu berarti lawannya apa abang? Kakak, mbak atau teteh? Terdengar ya. Wah, Zaki membalas Zaki nih. Salam kenal Mas Zaki, saya Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bi nikmatillah. Iya, salam kenal Mas Zaki. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di sore yang berbahagia ini. Tentunya kalau kita mau menghitung nikmat Allah udah gak mungkin bisa terhitung lagi ya. Karena memang banyak sekali nikmat-nikmat yang telah kita dapat gitu. Kalau mau kita hitung, tintanya dari lautan, kemudian penanya dari hutan, kemudian habis diambil lagi semisalnya dengan itu masih belum cukup untuk menuliskan banyaknya nikmat Allah yang kita rasakan gitu. Bahkan kita sendiri sebagai seorang individu saja tidak bisa untuk menggerakkan pompaan jantung kita sendiri itu. Jantung itu bergerak dengan sendirinya, mata berkedip dengan sendirinya gitu. Itu tentunya menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan untuk urusan kita hidup tadi ya, ternyata hal yang esensi dalam diri kita yang mempengaruhi hidup kita nggak bisa kendalikan loh gitu. Kadang saya berpikir gitu. Untuk hajat hidup kita sendiri aja kita nggak bisa buat ngendaliin itu. Contohnya kayak tadi, jantung itu kan vital ya. Terus apa namanya, ginjal, otak gitu, kedip mata itu kan sepele ya. Tapi itu esensial buat kita gitu. Tapi kita nggak bisa gerakin gitu. Dan itu disitulah bukti besar bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala ciptaannya dan kita benar-benar hambanya yang nggak punya apa-apa, kemudian dapat nikmat yang sangat banyak gitu selama kita hidup. Maka gak heran kalau misalnya kita masih hidup ya berarti rezeki kita masih ada. Kalau misalnya kita rezekinya udah habis ya kita pasti sudah meninggal gitu. Maka alhamdulillah kita syukuri apa yang sudah ada dan kita berharap dengan apa-apa yang belum kita punya dengan pengharapan yang hanya bergantung kepada Allah gitu. Yang semoga pengharapan-pengharapan tadi itu menambah kedekatan kita kepada Allah, bukan malah mengingkari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, teman-teman semua lancar puasanya. Salam dari Bandung Timur tadi ya. Teh. Sebentar, kok hilang? Baik, lancar untuk puasanya dari mana saja ini? Wah, Mas Dimas sudah join ya, jadi kita akan ngobrol lebih lanjut sama Mas Dimas. Ini 25 tumben nih, agak sepi. Kayaknya pada siap-siap buka ini, masih pada cari takjil. Menu berbukanya apa nih hari ini nih? Halo, assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Sehat Mas Dimas? Wih, yang di belakangnya siapa tuh? Istri. Istri ya, asik. Ini berarti puasa pertama ya, sama Iya, istri puasa ya. pertama. Ini saya Betul. panggilnya Mas Biasanya nyari Dimas. sendiri buka puasa. Oh, Iya. biasanya nyari sendiri, sekarang gak usah dicari, sudah tersedia ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini saya panggilannya Mas Dimas, sama kakak mbaknya panggilannya Retsa. Retsa. Resa.
Retsa. Retsa. Retsa ya Kak, Retsa dan Iya. Mas Dimas. Sehat semua Kak? Alhamdulillah. Aku kayaknya mau langsung. Alhamdulillah sehat semua ya, kelancar semua apa namanya puasanya ya. Walaupun nggak bisa di pagi sampai sore ya, harus nahan ya, walaupun pengantin baru. Masya Allah. Ya baru baru nikah terus puasa itu saya juga bayangin kayaknya wah Iya, langsung. betul. Setannya istri sendiri malah. Iya ya harus tahanan. Ketemunya nanti malam aja. Alhamdulillah mungkin Mas Dimas boleh kenalan dulu nih sama Esta nih, boleh kenalan dulu sama teman-teman di Taaruf Online. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zaki ya, Mas? Iya Mas Aki. Iya, Mas Zaki dan tim Taruh Online Indonesia dan semua yang berkenan menonton live IG kita ini. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelumnya. Saya Dimas Wicaksono. Merupakan seorang peserta dari Taruh Online Indonesia yang alhamdulillah puji syukur kemarin tanggal 12 Maret telah melakukan seorang wanita biasa saja ini yang bernama Retsa Ayu Setianingsih. Ya, kebetulan kita itu bertemu di rumahnya, di kediamannya Mbak Retsa di Tangerang. Nah, kalau dari saya sendiri sekilas saja bahwa pernikahan saya dengan Mbak Retsa itu di nador yang kedua kali. Jadi yang pertama itu sebenarnya bukan dengan beliau. Yang pertama itu saya ada nador di Semarang. Kebetulan waktu itu yang mendampingi itu Mas Mirzanya langsung. Karena waktu itu Ustadz yang harusnya mendampingi saya kebetulan berhalangan karena anaknya meninggal kalau nggak salah. Jadi kebetulan Mas Mirza langsung yang mendampingi saya nador ke Semarang. Nah, kita sharing-sharing banyak juga tuh dengan Mas Mirza kan tentang awal mulanya kenapa TOI ini bisa didirikan, terus visi misinya seperti apa, dan sekarang kan katanya udah banyak juga ya membernya, mungkin sekitar 30.000 user kalau nggak salah ya pada saat terakhir kita ngobrol itu. Dan waktu itu di nador yang pertama itu di Semarang kebetulan ya mungkin belum jodoh ya, jadi saya secara pribadi belum tergerak hatinya untuk lanjut sampai ke tahap pernikahan. Nah, terus untuk yang kedua kalinya, waktu itu sebenarnya sih, karena kan kalau saya basically itu tidak punya pengalaman yang cukup luas ya tentang yang namanya ta'aruf ya Mas. Jadi pengertian saya tentang ta'aruf ya biasa-biasa aja. Cuma waktu itu ikhtiar saya, karena saya ya udah ini yang terakhir lah, mudah-mudahan yang terakhir yang kedua ini. Kebetulan banget pada saat pertama kali ketemu orang tuanya, dijemput sama bapaknya Pak Muhammad Joko Santoso. Ya, yang namanya saya sebut dalam ijab itu. Nah, kebetulan pertama kali ketemu Pak Joko langsung disambut baik seperti keluarga sendiri, dan akhirnya ketemu Mbak Retsanya juga duduk malu-malu gitu. Terus langsung jatuh cinta pada saat itu, dan ya udah, dan akhirnya sampai dengan prosesi sampai ke pernikahan ya udah lancar begitu aja, ngalir gitu aja. Saya sendiri juga bingung kok enak banget, gampang banget ngurus syarat administrasi sampai ke KUA juga gampang banget, walaupun banyak gitu kan ribet. Sebenarnya kelihatannya ribet tapi jadi kok gampang gitu. Semuanya lancar-lancar aja, dan alhamdulillah nggak sampai 2 bulan kita menikah. Itu sih perkenalan singkat dari saya mungkin. Mau nambah itu sih. Sama aja. Masya Kalau saya Allah. sih kebetulan, Iya, dilanjut silakan. kalau saya kebetulan sama Mas Dimas ini pertama kali nazor, terus kayak langsung cocok gitu. Awalnya kayak cuman saya juga nggak akan menyangka kalau akan nikah cepet gitu ya Mas ya, karena Desember kan adik saya baru nikah. Nggak nyangka juga kita berdua Maret nikahnya gitu, dan nggak kepikiran juga akan menikah dalam waktu dekat gitu karena belum ada jodohnya. Terus kebetulan kalau di TOI kan kita ngajuin per bulan kayak 5 CV gitu kan,
Nah, aku juga udah lupa gitu ngajuin CV ke dia, terus tiba-tiba Januari, tring, ada CV Anda diterima gitu. Soalnya dari Desember ke Januari udah jarang-jarang make lagi kan, kayak ya udah lah Hmm. ntar aja, ntar juga ada lagi dari jalan yang lain mungkin kan ya. Hmm. Nah, tiba-tiba Januari dia nerima CV saya, terus ya udah lanjut. Terus awalnya tuh kayak cuman ya udahlah coba dulu alurnya kayak gimana sih TOI Hmm. ini, penasaran juga kan karena nggak pernah taruh sebelumnya gitu. Terus ya udah. Berarti malah ini dua-duanya dalam arti prosesi ta'aruf ini sesuatu yang bisa dikatakan baru ya walaupun udah kenal Baru. tapi ini masih baru banget gitu ya dan dua-duanya ngerasa bahwa ini itu baru gitu. Ah, dan kesannya tadi malah justru bilang Mas Dimas itu tadi yang saya tangkap itu sampai bilang gampang banget gitu. Ternyata gampang Iya. banget gitu. Itu kira-kira kesannya gimana Mas Dimas begitu tahu ta'aruf gitu? Sempat takut nggak sih? Karena kan kadang orang yang belum kenal ta'aruf itu merasa bahwa mana ia bisa kenalan dengan proses yang sesingkat itu. Apalagi kemudian Mas Dimas dan istri ini menikah dalam kurun waktu 2 bulan saja gitu. Ya, awalnya sih malah justru sebelum saya sebenarnya udah memulai apa coba-coba ya, ta'aruf itu tahun 2019, tapi maksudnya masih masih belum intensif. Jadi ada beberapa platform ta'aruf yang saya ikuti, tapi masih anggot-anggotan gitu kan, karena selain belum yakin banget, terus juga ada alternatif lain juga gitu kan. Waktu itu sebenarnya saya mikirnya justru ta'aruf itu ya sama kayak mungkin saya berada pada circle yang tidak ada apa ya, tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu atau punya pengetahuan tentang yang namanya ta'aruf. Jadi karena saya berada di circle yang tidak ada yang apa ya, punya referensi tentang ta'aruf itu seperti apa, jadi saya pikir awalnya ta'aruf itu kayak beli kucing dalam karung ya. Dan banyak juga mungkin yang berpersepsi sama demikian gitu loh. Kayak beli kucing dalam karung. Jadi kalau misalkan ta'aruf nanti, nanti kalau misalkan kita cuma kenal 1 bulan misalkan, ataupun kenal 2 bulan, tiba-tiba nikah kita nggak tahu karakternya, tahu-tahu kelihatan karakter aslinya begitu setelah nikah. Wah, terus nanti jadi nggak bertahan lama nih. Nanti tahu-tahu saya dapetnya yang begini, saya dapetnya yang begitu gitu kan. Padahal kan yang pacaran lama pun tidak menjamin bahwa dia sudah mengenal sesungguhnya pasangannya kan. Bisa jadi yang dia tampilkan hanya sisi personanya aja. Kita nggak pernah tahu karakter aslinya seperti apa. Nah, awalnya saya masih dengan latar belakang pemikiran kayak gitu selama bertahun-tahun lah. Cuma saya penasaran juga nih, tapi kok banyak ya, maksudnya walaupun walaupun sepertinya apa, beli kucing dalam karung, tapi sepertinya juga banyak yang mengikuti itu gitu loh. Saya pengen tahu apa kalau dalam Islam sendiri memang itu syariat kan, memang apa tanpa yang adanya bergaul secara langsung gitu kan. Nah, cuma saya belum tahu nih eh, kayak gimana urut-urutannya. Saya belajar waktu itu di YouTube-nya Toi dulu kan, sempat lihat-lihat. Oh, ternyata dari zaman Rasul pun memang sudah ada syariatnya untuk ta'aruf itu seperti apa. Dari yang mendatangkan bibinya, kalau nggak salah dari Habib siapa itu, bilang bahwa bibinya datang untuk melihat secara fisik dan lain-lain. Lalu kemudian saya iseng tuh kan, coba daftar Toi gitu kan. Nah, ternyata pas saya nador yang pertama itu di Semarang, justru membuka mata saya, Mas Zaki. Jadi awalnya saya pikir itu ta'aruf itu beli kucing dalam karung, justru saya berpikir, wah gila nih, ini apa ya, syariat justru malah sangat fair gitu loh, dalam artian ketika kita menjalaninya dengan benar itu sangat fair. Jadi saya itu waktu pas nador pertama kali di Semarang itu ditanyain sampai 1 kertas folio, Mas. Kalau tanya deh sama Mas itu Mas Mirza, 1 kertas folio dia tanyain aja, dia menguliti saya bisa-bisa. Tapi saya nggak apa-apa, justru saya seneng gitu loh, ditanya kan artinya dia benar-benar pengen tahu kan bahwa
calon suaminya kelak itu tepat atau tidak. Nah, terus dari situ saya berpikir bahwa oh ya ini fair nih, nggak ada yang namanya baper-baperan. Kalau mungkin dia apa ya lewat aplikasi date yang lain, mungkin kita masih bisa baper-baperan nih. Ada yang di swipe right, ada 100 misalkan. Wah, yang diajak ketemu misalkan cuma 10. Atau udah baper-baperan, udah ketemuan, nggak berujung ke pelaminan gitu kan. Nah, dari situ saya mikir, oh iya, kita benar-benar bisa menguliti habis-habisan di nador pun bisa gitu loh. Dan nador lebih dari sekali pun bisa gitu kan. Nah, dari situ saya mikir, oh iya, fair banget nih justru ini yang harus banyak disuarakan sama pemuda-pemuda bahwa yang namanya nikah zaman sekarang yang syar'i itu bukan sesuatu hal yang apa ya membosankan kok, bukan sesuatu hal yang beresiko kok. Justru itu sangat menyenangkan, kita bisa bersilaturahmi dengan orang baru gitu kan, ketemu kalau misalkan nggak cocok ya udah fair aja gitu loh. Mungkin kita belum jodoh tapi kita ada silaturahmi, kita bisa numpang makan di tempat yang baru gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya ya saya merasa bahwa ini justru harus terus suarakan bahwa ta'aruf ini sesuatu yang syar'i, sehat, tapi juga nggak kuno, nggak konservatif gitu. Sesuatu yang bisa sangat menyenangkan gitu sih. Baik, alhamdulillah. Jadi Pak Reza ada tambahan? Gimana kalau kesan? Masya Allah. Jadi diwakilkan. Sudah diwakilkan ya. Jadi jubirnya sekaligus suami plus jubir istri. Tapi kalau dulu tadi apa namanya? Memang itu sih apa namanya? Dari teman-teman juga ada banyak cerita gitu ya. Ketika harusnya orang ketika melakukan penilaian ta'aruf itu kalau belum terjun itu memang penilaiannya belum dapat secara utuh gitu. Memang benar tadi kata Mas Dimas. Kalau misalnya kita sudah sampai nador, nah barulah silahkan ngasihkan penilaian di situ. Karena di situlah baru kita paham tentang ta'aruf ini secara keseluruhan gitu. Kita langsung terjun, langsung ngalamin gitu. Kalau memang baru nyoba ya memang kadang ada yang cepet, ada yang enggak, ada yang ngerasa enggak kenal, ada yang ngerasa kenal gitu. Tapi kalau udah nador lah, di situlah baru deg-degan, ketemu orang tuanya tadi ya. Terus ketemu anaknya yang malu-malu ya. Itu pas pertama kali gimana tuh, Mas? Gimana sih? Dia pas ketemu pertama kali dia malu-malu terus nih lewat-lewat terus gitu Enggak, kan. emang iya. Enggak bohong. Lewat-lewat biar dipanggil gitu kan. Enggak, sumpah. Ya intinya memang masih malu-malu karena Siapa lu gitu? sebenarnya juga istri saya juga karena memang dia juga nggak punya, walaupun dia sebenarnya anak pondok ya, dan juga apa ya lebih, kalau saya kan masih beginner nih, terutama baik itu dalam soal syariat, khususnya juga tentang ta'aruf. Kalau dia kan mungkin sedikit lebih tahu, cuma belum pernah mempraktekannya. Biasanya suka-suka doang nih biasanya, tapi ya udah. Nah terus begitu saya datang ke situ dan saya juga apa ya mikirnya juga ini mau atau nggak tahu ya gitu kan, wah mau atau enggak. Tapi pada saat itu Mas saya langsung bilang sama keluarga begini, terus terang langsung saya ingin sampaikan bahwa sampai dengan detik ini saya merasa sudah cocok gitu. Saya sampaikan seperti itu. Kalaupun dari pihak keluarga belum berkenan juga nggak masalah, saya bilang kayak gitu. Tapi sampai dengan saat ini saya pribadi sudah cocok. Cuma saya butuh pertimbangan waktu untuk masing-masing dari pihak saya dan pihak keluarga mbaknya, keluarga bapak untuk sama-sama berpikir mematangkan lah istilahnya, mematangkan agar keputusan yang dihasilkan ini keputusan yang mantap, bukan hanya sekedar ego atau apa, dan istilahnya minta petunjuk dari Allah baik lewat istikharah ataupun lain-lain untuk memantapkan hati gitu loh. Tapi saya secara pribadi saya udah bilang langsung pada saat itu saya cocok gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Berarti nator yang kedua ini lebih mantap ya ketika lihat Mbak Reza ini ya. Kiu kiu.
Kalau kalau Mbak Resanya sendiri gimana nih? Karena kan Mbak Resa kan pertama kali nador. Kalau Mas Dimas mungkin udah belajar nih dari nador yang tahap pertama gitu. Wah, nanti bakal ditanyain, bakal begini begini. Begitu sampai rumah orang tuanya bakal begini gitu. Lebih lebih well prepare lah ya istilahnya. Kalau Mbak Resa sendiri gimana nih? Yang pertama kali gitu tahu-tahu ada cowok datang ke rumah gitu, mau nikahin gitu. Bukan kang paket ya, tapi mau nikahin itu gimana kira-kira? Kalau aku sih bilang sama orang tuanya, Pak, ini ada yang mau datang, tapi anggap aja kayak teman main aja, aku bilang gitu. Walaupun niatnya kayak taruh, tapi kayak belum tentu jadi dan belum tentu cocok orangnya. Jadi kalau nggak jadi ya anggap aja kayak teman main biasa ke rumah. Kalau jadi alhamdulillah. Kalau aku malah nggak nanya apapun sama dia sih, kayak I have no idea gitu loh, kayak nggak tahu mau nanya apa, bingung. Kalau pertanyaan-pertanyaan di Google kan banyak banget ya. Malah justru bingung kalau banyak-banyak kayak gitu. Nanyanya sih sambil berjalan aja, setelah ngerasa cocok baru sambil berjalan nanyanya nyicil-nyicil gitu sih. Iya sih, memang sih. Itu lebih berat ya. Karena kalau kalau kata itu kalau kata Ustadz Ustadz Yana Azori juga akhwat itu kadang lebih lebih ke lebih dikit tanyanya biasanya. Nah tadi kalau pengen banyak memang harus punya tools tadi. Nah itu akan lebih bikin fokus gitu. Kalau enggak memang lebih banyak diem. Tapi nanti habis itu mungkin tanyanya banyak gitu. Tadi saya menarik banget ke Resa tentang bilang ke orang tua gitu ya. Ah, ini mohon maaf sebelumnya kalau misalnya orang tuanya udah paham ta'aruf belum kondisinya pada Udah saat itu? kayaknya deh. Udah ya? Kemungkinan sih udah. Nah, ini kan mungkin kan ada beberapa teman juga yang belum nih. Nah, mungkin bisa nggak ngasih tips gitu atau dari pengalaman sendiri itu gimana sih bilang ke orang tua biar orang tua juga paham tentang orang yang mau datang itu sebenarnya mau apa gitu. Allah, Nah, apa ya? ya, Gimana apa ya? tuh? Kebetulan Atau pas ceritain aja yang waktu itu gimana. Tadi detailnya tadi. Hamin berapa sih? Hamin berapa mau nazar gitu aku udah bilang sama orang tua sih. Mah, aku kan ikut kayak gini kayak gini kayak gini. Aku jelasin dari awal sampai akhir kayak daftarnya gimana. Terus syarat apa sih, cara ngajuin CV-nya gimana, terus pokoknya semuanya ya detail. Terus nah kebetulan ada yang nyangkut nih mah gitu. Terus ada yang mau ngelanjutin datang ke rumah, ya udah mau dicoba apa gimana nih gitu. Mah aku coba aja, ya udah nggak apa-apa. Terus aku bilang sama bapak kan, dari bapak ya udah nggak apa-apa datang aja gitu. Bapaknya juga welcome, terus orang tua juga welcome sih, kayak ya udah. Terus aku bilang tapi ya anggap aja nih teman main ke rumah gitu, jangan jangan kayak langsung apa sih deg-degan kayak wah jodoh aku mau datang gitu, kayak ada temen aja mau datang ke rumah gitu aja sih. Oke, baik. Dan tadi di awal itu diceritain bahwa yang jemput langsung bapak ya, Mas ya? Iya kan Iya. nggak boleh ya kayaknya kalau langsung, ya kan? Enggak, enggak. Kalau yang jemput sama-sama cowok nggak apa-apa. Iya, itu kalau aku yang jemput kan nggak boleh. Iya. Itu gimana tuh? Bapak bisa langsung begitu ataukah memang orang yang memang istilahnya cepet akrab gitu terus juga Mas Dimas pas pertama kali wah Akrab. langsung sama bapaknya nih itu gimana Mas Dimas berasanya? Atau langsung wah Ya, ini jadi lampu hijau nih langsung bapaknya nih yang jemput ini Ya peluang nih bapak gitu. aku laki-laki satu-satunya di sini. Kebetulan bapak kan, aku saudaranya cewek semua kan. Bapak satu-satunya cowok, jadi ya bapak mau nggak mau. heeh. Nah, jadi waktu itu kan kita kan janjian sama Ustadz itu di musola kan, musola, tapi itu agak nggak terlalu dekat juga sih Sama sama rumah. kediamannya Retsa ini. Jadi agak butuh jalan kaki berapa lama. Nah, kebetulan bapaknya itu yang nyamperin, datang datang ke apa musola. Terus nah pada saat pertama kali ketemu bapaknya, entah kenapa tuh ya, ini nggak tahu sih ya ini namanya apa gitu. Jadi tiba-tiba itu saya merasa segen gitu loh sama bapaknya dan merasa seperti sudah cukup kenal lama gitu kan, kayak udah kenal lama di mana gitu kan. Dan pada saat itu juga, dan begitu dimasukin ke dalam rumahnya, yaitu bapak dan ibunya juga menyambut baik seperti keluarga sendiri. Dan sempat hal yang membuat apa saya bikin merasa seperti saudara sendiri adalah ketika bapaknya itu bilang begini, nanti kalaupun misalkan
kamu tidak cocok ataupun merasa belum srek lah sama Ayu ini, sama Retsa ini, nggak apa-apa, katakan saja, bilang aja nggak apa-apa. Dan dia bilang begini, dan haram bagi saya untuk memusuhi orang yang sama-sama ada makanan saya yang masuk ke dalam darahnya. Jadi karena saya disuguhin makanan tuh, disuguhin makanan macam-macam sama bapak ibunya, dia bilang begitu, Pak Joko bilang bahwa haram bagi saya memusuhi orang yang sudah makan dari tempat yang sama dengan saya. Dan saya merasa pada saat itu, wah gila nih. Terus bapaknya juga bilang, kalaupun misalkan nggak cocok dan ingin main-main ke sini, ya main lagi ke sini, nggak apa-apa, kita akan terbuka seperti saudara sendiri. Silakan main-main, jangan sombong lah, main-main aja ke sini gitu. Nah pada saat itu pula saya langsung merasa, wah ini udah kayak saudara sendiri nih. Terus seperti ada yang bilang, berbisik di telinga saya, sombong rasanya kalau saya menolak hadiah ini dari Tuhan gitu kan. Jadinya wah pada saat itu ya udah gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Wah, dapat salam nih dari Mas Dimas juga. Mas Dimas ganteng. Dimas memuji Dimas. Baik. Dimas di dirinya. Alhamdulillah. Baik. Iya ya. Memang kalau dari laki-laki itu memang gimana ya? Kalau misalnya langsung dapat kebaikan dari keluarga itu udah langsung rasanya gimana gitu ya, Mas ya. Tadi kan Betul. di antara kebaikan-kebaikan tadi langsung merasa mantep nih, padahal belum ke subjeknya Mbak Resa tadi, belum ngelihat Mbak Resanya tadi sebagai individu gitu, tapi ternyata dari orang tuanya yang welcome itu udah langsung bisa bikin Mas Dimas ini mantep gitu. Kemudian tadi Mas Dimas juga pas ketemu Mbak Resa juga udah mantep langsung gitu di pandangan pertama, oh ya langsung terpesona lah, terpikat langsung gitu. Nah, kadang teman-teman bingung nih Mas. Istikharah itu kadang ada yang memaknai di antara dua pilihan gitu. Tapi kalau saya diskusi sama teman-teman kebanyakan gitu, malah justru istikharah itu malah kita udah punya pilihan gitu, baru diistikharohin gitu. Nah kalau Mas Dimas sendiri gimana menurut ceritanya? Nah ini relate sama pertanyaan yang saya pin, mendapatkan keyakinan dari istikharahnya gimana saat itu gitu. Jadi kan sebelum saya taaruf juga kan mungkin ada yang jalur konvensionalnya. Saya juga pernah istikharah juga. Nah, kalau pada saat itu pernah juga saya meminta petunjuk lewat istikharah, kira-kira dengan yang ini atau bukan gitu kan, istilahnya begitu. Tapi terus tiba-tiba ya udah enggak gitu kan. Lah, untuk yang kasus yang kayak kali ini mungkin sedikit lebih berbeda. Jadi pada saat saya nador itu saya langsung merasa srek gitu loh. Dan mungkin ini justru jawaban dari istikharah sebelumnya bisa jadi mungkin kan. Atau mungkin juga saya disuruh istikharah lagi sekedar meminta ridho saja sama Tuhan, sama Allah gitu loh. Bahwa ini loh, ini saya sudah cocok dengan yang engkau turunkan gitu loh. Mantapkan hati hambamu lagi ini gitu kan. Mungkin lebih ke situ kali ya. Jadi istikharah saya yang dengan Retsa ini adalah istikharah untuk semakin memantapkan bahwa ini memang pilihan yang engkau turunkan buat hambamu ini. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Doanya lebih kepada meminta kemantapan ya. Oh saya sudah mantap dengan ini, Ya. maka teguhkan pendirian saya gitu ya. Ya. Masya Allah. Kalau Mbak Resa sendiri gimana sih? Apa namanya? Apalagi di nador pertama kali ya. Terus Mas Dimas itu kan laki-laki yang asing sebelumnya, nggak tahu gitu kan bagaimana ceritanya, siapa dia gitu kan. Nah itu terus minim juga lagi tanyanya pas nador, itu gimana tuh Mbak Resa? Iya nih. Tuh. Itu kenapa bisa yakin padahal minim pertanyaannya. Jawab lah. Ya gimana ya, kayak dari waktu Mas Dimas ditanya sama bapakku tuh jawabnya tegas, lugas, nggak bertele-tele, nggak muter-muter, kayak dari situ aja udah wah kayak mantep nih. Kayak jadi pembimbing, kayak jadi apa ya gitu Imam, deh. Ya imam. Nah, Kayak jadi imam gitu kan. Kebetulan aku kan orangnya agak pelin-pelan, agak labil kan, jadi butuh sosok yang tek gitu Mas. Ya dari situ sih udah mulai klik di awal, dan kebetulan keluarga juga iya semua, setuju semua, jadi ya kayaknya jalannya gitu. Jadi kayak taaruf tuh kayak
ya istiqoroh tetap kayak tiga malam kalau nggak salah ya. Ya Oh, petunjuknya kamu 3 malam ya? iya, iya, berturut-turut. Ya alhamdulillah petunjuknya sih kan nggak harus selalu lewat mimpi ya. Kayak dari keluarga semua yakin, terus keluarganya dia juga yakin kan itu juga petunjuk, dan dari hati sendiri juga yakin, hati dia juga yakin, itu kan udah petunjuk juga. Baik. Berarti tadi alhamdulillah menjawab ya lebih ke kemantapan dari apa namanya? Ta'arufnya ya. Iya. Wah, ini Iya. pertanyaannya nih langsung dari Kak Nunarara. Yang ngajuin taruh duluan siapa? Terus apa yang membuat Kak Dimas tertarik buat nerima CV Kak Retsa? Padahal berarti udah tahu ini siapa yang kirim duluan ya. Pertanyaannya. Iya. Iya. Ya ini sengaja Iya. sengaja ke roasting ini. Iya. 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 Kalau yang ngajuin duluan Retsa kebetulan. Kebetulan waktu itu saya itu udah di bawah banget tuh CV-nya dia. udah apa ya? Soal Aris. Iya, terus saya buka kan. Sebenarnya CV-nya Bisa aja. biasa banget gitu loh. Biasa banget lah. Maksudnya cuma poin apa ya waktu itu yang bikin saya tertarik. Oh iya, poin kalimat ini sebenarnya. Kalimat ini doang. Jadi dia bilang begini, saya untuk secara apa pemahaman tentang keislaman bukan yang muslim-muslim banget dia bilang gitu. Tapi juga nggak apa ya, nggak bodoh-bodoh amat istilahnya begitu. Dia bilang begitu. Jadi ya di tahap normal aja. Nah, dari situ kan saya dapat 2 kesimpulan nih dari kalimat itu. Yang pertama, berarti orang ini si perempuan ini, Mbak Retsa ini menghindari yang namanya ujub kan, karena kan ujub adalah penyakit yang berbahaya. Iya kan, kalau misalkan kita udah merasa punya ilmu yang banyak, terus kita sampaikan bahwa kita ini sudah sampai ke tahap apa gitu kan, rentan dengan yang namanya ujub. Berarti kan Mbak Retsa ini lebih rendah hati gitu istilahnya begitu. Dan yang poin kedua, kalau memang ternyata memang masih di level pertengahan, berarti kan saya nggak jauh-jauh amat gitu loh Mas, jadi mendakinya gitu kan. Kalau misalkan saya buka ternyata dia hafiz Quran kan saya juga berat, maksudnya untuk memantaskannya repot juga gitu kan, karena masih beginner gitu kan istilahnya. Jadi karena poin di kalimat itu, jadi akhirnya saya merasa oh kayaknya ini cukup apa ya, satu frekuensi satu kuku lah mungkin ya kan. Gitu akhirnya ya udah saya coba gitu. Baik. Dari Mbak Resa ada tambahan? Atau cukup Apa ya? mewakili kata apa dari suami? Kalau dari Kak Resa sendiri berarti diganti nih pertanyaannya. Kalau dari Kak Resa sendiri masih ingat gak tuh kenapa tuh ngajuin CV-nya? Karena tadi sempat lupa juga ternyata udah pernah ngajuin. Iya. Apa ya sih? Nggak tahu lah. Lupa lagi sisinya dia. Ya mungkin kalau si Retsa ini mungkin dia random kirim aja semua. Gitu. Enggak lah. Gitu kali. Ya Allah, Masya Allah. Seru ya Mbak Resa ya punya Mungkin suami yang kayak penting, Kak yang Dimas penting ya. lebih tinggi kali. Iya, Oh, mungkin gitu. yang penting lebih tinggi kali. Tingginya dulu yang dilihat. Tadi saya dapat itu sih, dapat apa namanya, dapat nilai yang baru ya bahwa ternyata di CV itu nantinya akan ketemu sama orang yang tepat memang. Maksudnya adalah nggak selalu CV yang bagus itu berarti akan dapat peluang yang bagus gitu. Walaupun change-nya Iya. lebih bagus ya. Kalau CV bagus pasti tentunya lebih bagus juga change-nya. Tapi CV yang tepat malah justru akan diambil sama orang yang tepat juga karena orang itu akan mempunyai kesamaan value tadi ya. Sehingga dia mau memilih CV itu walaupun biasa aja gitu kan, tapi punya value yang sama. Berarti di dalam CV itu baiknya kita lebih baik menulis diri kita saat ini ya, bukan kondisi ideal yang kita bayangkan kita akan Yes. menjadi seperti itu gitu ya. Ya betul. Nah, atau ada tips nih dari Kak Dimas sama Kak Resa gitu, selaku orang yang telah lolos dari camp ta'aruf online.
Telah melihat ratusan CV dan akhirnya tertarik dengan satu CV gitu. Ya kalau dari saya sih yang penting tuliskan apa adanya aja ya. Maksudnya dengan apa adanya itu ya nggak akan kemana kok tiba-tiba misalkan yang modelan kayak gimana juga nyangkutnya dengan diri kita yang apa adanya itu. Maksudnya kita yang seperti apa tetap ada yang nyari gitu loh. Jadi justru tuliskan apa adanya aja, nggak perlu dilebih-lebihkan. Karena nantinya kalaupun dilebih-lebihkan itu kan akan divalidasi pada saat nador kan oleh pihak orang tua, biasanya kan cukup detail kan mungkin kan. Misalkan kita bilang bahwa kita itu secara finansial udah matang gitu kan, punya passive income misalkan. Ternyata orang tuanya tanya misalkan divalidasi kemudian dengan pertanyaan misalkan berapa sebulan menghasilkan berapa omsetnya dari passive income-nya gitu kan. Kan kaget kalau kita mengisi itu hanya sekedar untuk biar bagus portofolionya. Jadinya ya kalau saran dari saya sih ya udah padanya aja. Bahkan waktu itu saya juga ngobrol sama Bapak Joko ini, saya berterus terang bahwa saya itu nggak bisa nyupir mobil Pak gitu loh. Saya nggak bisa naik mobil gitu kan, karena di situ adik ipar juga sama nggak bisa naik mobil juga, nggak bisa nyupir. Saya bilang juga ya, saya juga nggak bisa naik mobil Pak gitu kan, karena saya belakangan itu belum punya ketertarikan untuk bawa mobil sendiri gitu. Tapi mungkin setelah berkeluarga ya saya akan upayakan untuk belajar. Jadi ya udah saya biasa apa adanya aja. Ketika bahkan Pak Joko pun pernah tanya sama saya di awal itu bertanya, kamu siap kapan untuk menikahi anak saya gitu kan. Saya bilang apa adanya juga kan. Sebelum saya datang ke sini, saya sudah memperkirakan kira-kira mungkin orang dengan kultur yang berbeda-beda pasti akan punya budget yang berbeda juga. Misalkan orangnya, kultur keluarganya itu sederhana. Mungkin saya bisa bilang, saya bilang ke bapaknya, mungkin saya bisa estimasi waktu sampai 3 bulan juga saya bisa, insya Allah, dengan sederhana gitu saya bilang. Tapi kalau misalkan perlu yang namanya lebih lagi gitu kan, saya mungkin butuh waktu lebih lama Pak gitu kan, mungkin sekitar 6 bulan mungkin. Ya kan maksudnya saya takut-takutin juga kan, 6 bulan kan lebih lama gitu. Ya jadinya ya udah sederhana juga gitu. Nah, dari situ juga trik ya. Oh iya, trik juga. Nah, dicatat ya, dicatat Ikhwan, ini salah satu trik. Jitu. Iya, trik juga biar kayak semacam ngancem tapi pakai soft power gitu kan. Nah, ternyata bapaknya juga menerima saja, ya udah sederhana aja, udah nggak usah kebanyakan aneh-aneh, udah kita sederhana aja. Dari situ ya udah dengan kejujuran, dengan keterus terangan itu justru malah ya udah ketemu memang gitu jalannya. Ya gitu sih Mas. Jadi saran dari saya CV udah apa adanya aja, udah tuliskan yang memang kalau misalkan secara misalkan mazhabmu mau apa gitu ya sampaikan aja jujur saja. Terus misalkan keilmuanmu baik secara fikih atau apa misalkan masih biasa saja ya udah nggak perlu malu untuk menyampaikan itu. Kan kita juga dalam proses belajar terus ya, terutama soal agama juga memang dalam proses yang belajar yang nggak ada habisnya gitu Mas. Baik, alhamdulillah. Tadi dapat tips ya. Itu memang keren sih ya. Kalau Bapak mau yang sederhana, saya bisa lebih cepat. Tapi kalau misalnya ada yang sesuatu yang tambahannya bisa lebih luas gitu. Benar itu mengancam ya. Jadi bisa cepat atau enggak itu terserah Bapak gitu. Aduh. Jadi Pak Joko nonton nggak nih? Mantau nggak nih? Iya. Pak Joko punya Instagram gak sih? Enggak. Nah ini ada pertanyaan nih dari Kak Sarah. Boleh ceritakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Kak Dimas ketika nador gitu, atau mungkin beberapa pertanyaan yang di luar dugaan mungkin, atau menurut Mas Dimas sama Mbak Resa ada nggak sih pertanyaan yang sampai sekarang itu keinget banget? Kayak tadi kan udah diceritain pertama kali ya tentang ternyata bapaknya itu bilang haram bagi saya memusuhi orang yang makan bareng sama saya. Itu kan terkesan banget tuh. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang dan jawaban yang berkesan lagi gitu? Atau yang paling fundamental lah yang menurut dari kakak ini penting gitu? Iya.
kalau pada saat yang nador dengan Retsa ini justru kan karena dia nggak bertanya apapun ya, jadi saya juga jadi ikutan nggak tanya, Mas. Jadi saya juga lebih ke apa ya, denger tausiah Bapak, karena Pak Joko itu ngasih tausiah banyak banget, terutama soal wejangan hidup, tentang pengalamannya merantau ke Jakarta, terus kerja serabutan ini itu dan segala macam, sampai akhirnya menyekolahkan Retsa ini ke pondok juga, terus akhirnya membiayai sampai selesai gitu kan. Dari situ kan saya cuma dapat gambaran bahwa betapa sayangnya seorang bapak terhadap anak perempuannya. Dan saya yakin seorang bapak itu nggak akan melepaskan dengan mudah anak perempuannya kalau misalkan ternyata laki-laki yang dipercayainya itu nggak mampu memberikan rasa sayang minimal sama dengan bapaknya kan begitu. Jadi dengan histori yang dia sampaikan itu menurut saya udah jadi input yang luar biasa bahwa oh iya ini lebih berat nih ya, maksudnya tanggung jawab ini berat gitu loh, bukan hanya sekedar pertanyaan retoris yang saya terima gitu kan, tapi ini benar-benar oh amanah nih. Kalau mungkin di Nador pertama yang di Semarang mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan berat kan, pertanyaan berat seperti apa ya, apa pernah marah nggak, marahnya yang seperti apa gitu kan, terus kajian yang diikuti yang seputar itu, terus visi misi, target jangka pendek, target jangka panjang, hal-hal kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi nggak ada pertanyaan karena apa? Ya udah karena pihak perempuan juga tidak ada yang ditanyakan. Kalau yang di pertama mungkin saya bertanya seputar apa ya? Apa sih hal apa yang paling kamu benci dari seorang pria? Paling gitu-gitu aja sih. Terus iya paling kayak gitu. Tapi kalau ke yang ini mah nggak ada pertanyaan karena sama-sama gitu. Kebetulan dia bawa teman sih, jadi buat jaminan gitu, jaminan kebaikan dia. Nah, Oh iya ya, ya bisa. Ini teman saya, silakan jawabannya itu lebih bisa jujur jadi gitu trik. ya. Wah ini Iya, Mas Dimas, itu bisa jadi trik. Mas Dimas ngomongnya beginner tapi banyak ini persiapannya sebenarnya, banyak senjata rahasianya. Waduh. Kok bisa gitu Mas? Out of the box ini Mas Dimas melakukan langkah-langkah yang jarang orang lakuin gitu, tapi efektif gitu, luar biasa. Wah, iya lo ada intelnya Pak Joko tuh, Mas Alin. Aku intel Pak Joko. Dilaporin dan sama Waduh. Bapak. Aduh. Ya tadi mungkin diterusin nggak apa-apa Kak Reza. Ada jaminan temennya yang dibawa. Iya, aku kira kan datang berdua sama Ustadz doang kan. Pas sampai depan rumah banyak banget, berempat, temannya dia dua, Ustadz satu, sama Mas Dimas satu. Gimana ini, langsung pada panik semua. Nggak habis ngabisin ini. Udah kayak, Iya. iya, cukup nggak gitu. Masya Allah. Trik itu sih, Mas. Terus temannya, oh, saya jamin orangnya baik, saya jamin orangnya baik gitu. Wah ini buat Kayaknya temennya dibayar. Mas Dimas nih ya. Makasih banyak loh ini temennya Mas Dimas. Banyak Tim banget. sukses ya. Kalau di itu, kalau kemarin pas saya main ke Jaksel itu, kalau di Terang Ta'aruf terus di rombongannya Kang Sandi itu memang ada timnya tuh namanya, tim penjemputan jodoh. Wah, jadi ada timnya. Nah, ini Mas Dimas praktek ini ternyata bawa tim. Masya Allah. Nah, terbukti ya berhasil ya, Masya Allah. Jadi penting ya Mbak Resa ya, orang yang memperantara itu penting ya berarti ya. Maksudnya adalah di sini kalau misal Mas Dimas sendiri datang terus dia jelasin siapa dia, kemudian profilnya seperti apa gitu, tanpa ada ustadz perantara, tanpa ada temennya, itu lebih nggak yakin itu ya. Maksudnya akan membantu ketika itu ada perantara dan orang-orang terdekat yang bisa dikonfirm ya. Iya, terus kan adminnya waktu mau nazar kan ngasih opsi ya, mau di rumah apa di masjid gitu kan. Ya daripada di masjid, udah di rumah aja lah, ada orang tua juga, kalau kenapa-kenapa kan ada orang tua. Maksudnya orang tua lebih punya pandangan juga kan. Kayak orang tua tuh kadang suka menolak tanpa alasan tapi bener gitu. Iya, benar. Biasanya kayak gitu. Kayak punya feeling gitu. Iya. Daripada di masjid, saya sama teman-teman sama siapa kan nggak genah juga gitu. Baik.
Jadi penting banget tadi untuk memposisikan orang tua itu agar terlibat, dan peran orang tua juga penting karena tadi juga Mbak Resa ini salah satu bisa mantep itu adalah ketika ngelihat interaksi antara Mas Dimas dengan ayahnya gitu ketika melakukan tanya jawab. Jadi itu sangat penting. Mungkin kalau Mbak Resa dia tanya terus dia ngamati nggak kuat mungkin mentalnya gitu kan. Wah, mau ngelirik aja takut istilahnya gitu. Terus mau diliatin sama diperhatiin kan lebih berat gitu kan. Nah, ternyata tadi bisa memperhatikan si Ikhwan ini adalah ketika si Ikhwannya masih fokus sama ayahnya tadi. Jadi penting ya buat teman-teman semua kalau ta'aruf untuk ada perantaranya selain buat menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebetulnya kan kalau ada yang jagain kan kita juga lebih menjaga interaksi ya. Nggak mungkin juga misal chat-chatan di grupnya ada bapaknya gitu terus kita bilang I love you gitu kan malu gitu kan misal gitu kan, atau pertanyaan yang konyol-konyol gitu kan pasti kita juga malu. Jadi adanya perantara tadi adalah untuk mempermudah sekaligus untuk menjaga kita. Nah, dalam kemantapan itu kan jadi gini Mas Dimas. Kita kan sering susah nih ya. Dalam arti ketika kita coba menjelaskan rasa ke orang lain itu kan susah karena dia kan abstrak ya, nggak berbentuk ya. Misal Mas Dimas kenapa nikah? Saya mantep gitu. Tapi kan orang nggak akan puas tuh dengan jawaban mantep tadi. Betul. Gitu kan. Karena hanya kita yang alami gitu. Nah, kalau misal dimanifestasikan rasa mantap tadi itu apa sih Mas gitu? Faktor apa sih yang bikin mantep gitu sehingga oke lah, ini oke lah gitu. Yang paling jadi fundamental bagi Mas Dimas. Ya, sebenarnya memang sulit sih kayak gitu kan. Kadang kayak misalkan makanya kalau saya ngobrol sama orang kan, misalkan saya merasa kalau setiap orang itu punya hak untuk membuat list kriterianya masing-masing. Misalkan ada yang punya kriteria cantik, tajir, terus apa agamanya kuat, terus apa segala macam paket komplit lah. Gitu kan. Terlepas dari misalkan dia kepengen itu dan dia belum sampai di tahap itu, ya misalkan, ya silakan aja. Saya termasuknya orang yang terbuka, moderat lah. Maksudnya untuk misalkan ada orang yang punya pemahaman seperti itu bahwa misalkan saya baru di level ini tapi saya punya kriteria yang di sini gitu. Itu nggak masalah sebenarnya karena pada akhirnya nanti mungkin kita akan hilang kriteria itu tiba-tiba gitu loh. Maksudnya bukan berarti tidak ada. Bisa jadi tiba-tiba itu kita kesampingkan itu karena merasa bahwa wah ini nyaman gitu loh. Ada perasaan semacam wah ini nyaman. Kayak pada saat saya bertemu dengan Red Sabu, ya memang tetap saya punya kriteria tertentu. Tapi pada saat perasaan nyaman itu datang dan terutama apa ya karena kehangatan keluarga itu, ya udah hal-hal itu walaupun hal-hal itu ada, tapi saya tidak terlalu mengindahkan gitu kan. Jadi kalau dijelaskan secara spesifik, yang membuat saya nyaman adalah kehangatan keluarganya mungkin. Jadi kehangatan keluarga dan akhirnya hal itu menimbulkan perasaan saya juga sama terhadap Retsa juga bahwa oh ya saya nyaman juga gitu. Mungkin berawal dari itu akhirnya memicu untuk perasaan-perasaan lain. Saya jadi nyaman sama Retsa, saya juga jadi merasa jatuh cinta, saya merasa wah ini sepertinya ini jalannya dan segala macam. Mungkin kayak gitu sih ya. Tapi kalau lebih tepatnya lagi detailnya ya nggak bisa dijelaskan juga secara spesifik. Tapi ya kurang lebih karena kenyamanan keluarga mungkin kehangatan dari. Masya Allah. Nah. Betul, nggak bisa jadi template ya, karena kan perasaan tadi itu betul kata Mas Dimas gitu, karena setiap orang punya listnya masing-masing gitu ya. Iya. Jadi kalau boleh sotoy tadi ya, oh ternyata akhirnya saya agak paham gitu. Saya kan coba menganalisa juga nih kan, my sotoy opinion nih, opini sotoy saya gitu ya, mengatakan bahwa oh ternyata kenapa kok mereka nggak banyak tanya ya. Tadi pertanyaan saya sepanjang ngobrol sama Mas Dimas itu sama istri gitu. Kenapa mereka nggak saling tanya ya gitu? Ternyata Mas Dimas ini udah dapat rasa aman dulu pas awal pertama kali gitu. Dan di mana pertanyaan tadi itu sebenarnya kan pertanyaan itu kan alat untuk kita tahu gitu. Alat. Sedangkan lawan kata dari tahu itu adalah takut gitu.
Walaupun lawan tahu Betul. tidak tahu ya, lawannya tidak tahu, tapi kan dengan kita tahu itu akhirnya kita lebih sedikit rasa takutnya. Dan tadi ternyata Mas Dimas itu merasa bahwa dirinya itu lebih aman gitu. Jadi nggak perlu ada yang harus dikulik lagi buat tahu dan buat nggak takut itu, karena dia sudah dicapai di titik aman ya. Masya Allah. Bener nggak tuh Pak Dimas Kak Resta? Sotoy ya saya. Oh, iya sih memang kalau udah ngerasa aman hangat itu nggak perlu banyak tanya ya Betul, Mas ya. betul, Langsung aja udah mantap gitu. betul. Ya mungkin kayak gitu sih ya. Jadi rasa udah, ah ya ini kayaknya udah ini aja aman-aman aja kalau misalkan menikah dengan Retsa mungkin segalanya akan ya mungkin tetaplah ada yang namanya dalam rumah tangga Ya. itu ada persoalan apa ya miss dalam segala hubungan gitu kan pasti ada tapi rasanya dengan eh, suasana yang seperti itu yang terbangun seperti itu atmosfernya jadi ngerasa kayak ya udah ini mungkin memang jalannya dan insya Allah aman lah gitu. Kalau Mas Dimas sendiri nih setelah apa namanya tadi Mas Dimas kesering ngomong saya ini masih beginner terus masih baru juga buat Islam itu sendiri buat lebih dalam gitu. Kemudian nyoba buat ta'aruf terus sampai proses sampai selesai sampai nikah gini kesannya gimana Mas dengan Islam itu sendiri gitu. Walaupun apa namanya dari sedikit ya dari sedikit bagian Islam yaitu tadi mengenal calon pasangan hingga menikah. Eh, Persepsi Mas saat sekarang dengan Islam gimana ketika sudah membuktikan salah satu syariatnya gitu. Ya saya merasa bahwa Islam itu sangat detail ya. Pertama itu sangat detail jadi sudah meminimalisir sampai ke tahap yang sejauh itu gitu loh mungkin kan Islam udah agama yang berabad-abad ya udah ada gitu kan nah tapi sudah bisa menciptakan dan apa ya istilahnya memprediksi sampai sejauh misalkan oh kalau zaman sekarang kan istilahnya baper-baperan kan nah dengan adanya taruh itu kan nggak apa ya menutup yang namanya baper-baperan kalau nggak pasti ya udah nggak akan itu kan maksudnya ya udah yang pasti-pasti aja yang lanjut nah dari situ sudah terlihat bahwa Islam itu begitu detail sampai sampai terperhatikan yang namanya komponen itu ketika kita misalkan chat lewat apa dating apps yang lain mungkin kita ada peluang untuk baper ternyata nggak jadi terluka yang satu melukai kan ada hubungan seperti itu antara melukai dan dilukai nah dengan yang namanya taaruf ini minim sekali ya karena ya udah sama-sama fair kalau nggak sepakat untuk lanjut ya nggak apa-apa walaupun tentunya kita nggak bisa ya maksudnya apa ya memastikan bahwa di setiap orang itu baik-baik saja mungkin tetap ada rasa waduh kecewa sedikit-sedikit mungkin ada tapi paling tidak bisa sangat cover yang namanya itu perasaan-perasaan baper nggak jelas gitu kan terus yang berikutnya dari sini saya merasa bahwa wih, gila nih maksudnya apa ya sangat sehat gitu loh sangat sehat Islam itu sangat apa ya mengajarkan untuk menghindari dari berhalwat itu dengan ya mungkin kita niatnya misalkan ketemuan sama misalkan cewek di dating apps gitu cuma sekedar duduk makan misalkan istilahnya nggak apa-apa nih nggak apa-ngapain misalkan gitu kan istilahnya kan ya udah yang penting kita masih bisa menjaga diri it's okay gitu kan banyak yang bilang seperti itu kan tapi nggak menutup kemungkinan juga kan dari misalkan pertemuan dua orang asing di dating apps walaupun di tempat yang ramai sekalipun misalkan tetap aja timbul percikan kan misalkan wah misalkan udah suka nih terus apa terus habis itu nggak menutup kemungkinan kan dari situ misalkan berlanjut lebih kayak misalkan uh, chatting lebih intim lagi dan segala macam nah di taaruf ini nggak ada seperti itu jadi benar-benar sehat jadi benar-benar yang namanya menghindari dari apa perzinaan itu memang benar-benar apa ya benar-benar dijaga banget sama Islam terutama Islam menjaga kaum perempuan dengan sebenar-benarnya menjaga jadi benar-benar perempuan itu dilindungi banget lah dengan yang namanya apa syariat Islam ini dengan yang namanya ta'aruf itu perempuan benar-benar dijaga kalau misalkan dengan cara konvensional ya siapa yang mau menjaga perempuan gitu loh apalagi yang namanya zaman sekarang kan apa pelecehan terhadap perempuan itu sendiri udah di mana-mana kan nah dengan adanya
apa syariat Islam ini, ta'aruf ini, saya rasa sih akan sangat menjaga pihak perempuan, terutama pihak perempuan ini akan sangat diuntungkan. Kayak gitu sih, Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana Mbak Resa kesannya punya suami yang Masya Allah lucu, pinter juga, gimana? Lucu Nah, Mas, gemesin. makanya jadi nggak banyak tanya, Mas. Hari-harinya seru ya jadinya ya. Baik, alhamdulillah ini sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Mas Dimas sama Mbak Resa juga mungkin akan persiapan buat berbuka juga, teman-teman yang di rumah juga. Terima kasih banyak Mas Dimas, Mbak Resa sudah bersamai live di sore hari ini, kemudian juga memberikan banyak sekali share pengalamannya, kemudian juga beberapa pengetahuan bahkan ilmu-ilmu terapan tadi yang kita nggak dapet di teori-teori ta'aruf yang mungkin kekinian gitu ya, karena dia Mas Dimas ternyata punya apa namanya senjata-senjata rahasia gitu, dan kita udah dibocorin dan jadi bisa dipakai di prakteknya. Semoga tadi yang di share jadi jariah juga nih buat Mas Dimas sama Mbak Resa. Kita doakan di bulan yang mulia ini semoga beliau berdua Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan keluarganya penuh dengan kebahagiaan, keberkahan, kelapangan rezeki, dan semoga kelak juga diamanahkan oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga dengan wasilah perjalanan hidup tadi Mas Dimas, Mbak Resa bisa kita maknai bersama, dan semoga lewat cerita Mas Dimas dan Mbak Resa ini juga lebih banyak orang bisa melihat tentang tadi bagaimana indahnya dan kelengkapan Islam tadi membawa kebermanfaatan bagi umat. Masya Allah. Baik, alhamdulillah itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak Mas Dimas, Mbak Resa, Pak Joko, salam buat Pak Joko. Iya. Salam hormat Pak Joko. Pak Joko luar biasa tadi filosofinya ya. Jadi seorang ayah itu memang penting banget buat ngasih filosofi buat anaknya itu ya. Keren banget tadi. Luar biasa. Saya terima kasih banyak. Senang banget bisa belajar banyak dari Makasih bisa di Mas Dimas dan Kak Resa. Saya mohon maaf kalau banyak salah-salah. Saya mau ngelitin Ta'aruf Online Indonesia, mengucap banyak terima kasih buat Mas Dimas, Kak Resa, dan teman-teman yang sudah hadir. Semoga manfaat ya. Jangan lupa untuk di-share juga, karena bisa jadi apa yang ada di sini itu yang paling dibutuhkan oleh teman-teman kita yang belum tahu tentang apa itu ta'aruf. Selamat berbuka nantinya, semoga lancar puasanya 10 hari terakhir ini bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dan semoga diberikan kemudahan dalam setiap hajat-hajatnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa titip pesan ya, maksudnya terima kasih buat tim TOI yang udah membantu memfasilitasi kami sampai kami menikah. Mudah-mudahan juga TOI terus lah, terus maksudnya jangan pernah berhenti sampai di sini, maksudnya karena masyarakat Indonesia masih butuh wawasan tentang ta'aruf. Ya mudah-mudahan TOI bisa menta'arufkan Indonesia dan mengindonesiakan ta'aruf lah ya. Jadi misalnya ta'aruf ini bisa menjadi cara yang umum atau cara yang utama, bukan cara yang jalur lain gitu loh, alternatif lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cara utama kita untuk saling mengenal untuk menuju pernikahan gitu. Jadi saya berharap untuk TOI ini tetap terus ya berjuang di jalan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Mohon maaf kalau dalam tutur kata yang kami sampaikan ada banyak salah ya. Kita masih benar semuanya. Ya sekian dulu, terima kasih Mas Zaki. Ya. Terima kasih Mas Dimas. Ya, insya Allah ya kita jadikan ta'aruf tadi sebagai gaya hidup dan satu-satunya pilihan muslim dalam mengenal calon pasangannya. Kapan itu bisa terwujud? Bersama-sama kita bisa, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri dan selamat melanjutkan untuk kegiatan selanjutnya Mas Dimas, Kak Resa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.